Bab 2949. Semua mendapat hasil. Tapi pola dewa itu kuat, jadi apa? Ketika datang ke wilayah harta karun, kekuatan adalah hal yang paling penting. Pada hari-hari awal fase penilaian tahap awal, cepat atau lambat, dia bisa membuat Finola Su menyesal memilih orang ini. Singkatnya, sebagai putra suci dari Sekte Haoiwe, tidak mungkin Gyoker Fan mengaku kalah dengan mudah. Dengan mendengus pelan, baru sekarang Gyoker Fan tidak memiliki wajah untuk tinggal lebih lama lagi. Dia diam-diam menghilang ke dalam kabut abu-abu dan pergi. Adapun Erikin, dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan Gyoker Fan. Sarah Fan mendengus mengejek. Kakak ipar, sesama teman seiman, kamu benar-benar berjalan di ujung pisau. Jika kamu terlambat sebentar, aku khawatir akan terlambat. Tidak lama setelah token dipadatkan, dia merasa kabut abu-abu di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, kata Sarah Fan dengan emosi. Sebenarnya tidak perlu khawatir, bahkan jika aku benar-benar tidak punya waktu untuk menyingkat, token sudah cukup. Erikin tersenyum dan melambaikan 2 token ungu. Jadi kamu mengumpulkan 2 sebelumnya. Mata Sarah Fan melebar karena terkejut. Ini sulit dipercaya. Kultivator lain, dalam formasi bintang padat, mati-matian memadatkan tanda ungu. Akibatnya, Erikin tanpa sadar mendapat 4. Selain itu, dia menciptakan teknik kohesinya sendiri di awal, mencoba beberapa kali, dan menunda banyak waktu. Tentu saja Sarah Fan belum mengetahuinya, namun kesadaran laut Erikin memiliki ingatan emas gelap, dan butuh banyak waktu, jika tidak dia akan lebih terkejut lagi. Ayo pergi dan lihat apakah ada yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, Erikin, Finola Su, dan Sarah Fan juga berjalan-jalan. Belum lagi, dia benar-benar menemukan 2 murid, wajah mereka memerah, dan mereka berusaha mati-matian untuk menyingkat token biru. Erikin tidak segera membantu, tetapi mengamati sebentar. Hanya ada jejak terakhir dari token yang tersisa, tetapi melihat kecepatan keduanya, jelas bahwa mereka telah mengembun untuk waktu yang lama, mungkin tidak lama sebelum mereka memasuki formasi. Erikin melihat mereka berdua, mereka bukanlah murid keluarga Han atau keluarga Fan, dan luka mereka agak belum sembuh. Itu harus menjadi pilihan murid sebelumnya, melawan murid malang yang terluka. Sambil menggelengkan kepala, sepertinya token biru ini tidak menimbulkan tantangan bagi mereka, tetapi karena cederanya, itu mempengaruhi kekuatan mereka seperti Finola Su dan yang lainnya. Bukan para kultivator yang penuh dengan keserakahan dan selalu ingin pergi ke langit dalam satu langkah. Hanya karena kekuatan, prosesnya menjadi sangat berbahaya. Sekarang kedua kultivator itu tampak ketakutan dan berkeringat dengan gugup. Mereka justru menyesalinya. Dampak dari cedera itu lebih serius dari yang mereka bayangkan. Tetapi pada titik ini, bahkan jika mereka mengubah tujuan dan menyingkat token biasa, waktunya sudah terlambat. Jadi keduanya hanya bisa bertahan. 2 teman seiman, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Pada saat ini, keduanya mendengar suara Erikin. Tuan Cheng, tapi kami. Sebenarnya, keduanya telah melihat Erikin untuk waktu yang lama, tetapi semua energi mereka terfokus pada token, dan tidak ada cara untuk menyapa. Sekarang mendengar kata-kata Erikin, keduanya tidak berdaya untuk sementara waktu, tidak tahu bagaimana Erikin dapat membantu. Erikin tersenyum sedikit dan tidak menjelaskan apa-apa. Dia mengambil alih setengah jalan, dibagi 2 dengan 3 dan 5, membantu menyingkat 2 token ini. Terima kasih, Tuan Cheng. Melihat Erikin, seolah-olah dia hanya bertepuk tangan beberapa kali, dan dia menyelesaikan token yang dia telah bekerja sangat keras untuk menyingkat, dan mereka berdua sangat bersemangat. Kabut di sekitar dengan cepat menghilang, cahaya Reiki formasi juga melemah. Pada saat ini, semua orang dalam formasi merasa bahwa kerohanian tiba-tiba terlepas dan tidak lagi terhalang. Dalam jarak 100 meter, semua orang melihat satu sama lain. Dan kekuatan pemaksaan dalam arah hilang. Tentu saja kelompok cahaya yang dapat memadatkan token juga ikut menghilang. Pada akhirnya, 2 kultivator yang dibantu oleh Erikin untuk menyingkat token bersyukur,
jika bukan karena Eric Kin, mereka bahkan akan kembali dengan tangan kosong. Pada saat ini, semua orang jatuh ke tanah. Ketika formasi pancaran menghilang, semua orang merasa lega. Meskipun dia mungkin tidak mendapatkan token yang dia inginkan, setidaknya dia tidak kembali dengan tangan kosong. Setelah berjalan keluar dari formasi, semua orang juga melaporkan kepada para tetua sekte bahwa mereka telah memperoleh token. Total 19 orang, 23 token, 1 banyak. Setelah semua tetua selesai menghitung, mereka semua menghela nafas lega. Di masa lalu, ada murid yang pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan kohesi, mengakibatkan pengurangan token, tetapi kali ini tidak ada seorang pun yang benar-benar bagus. Adapun mengapa ada 4 lagi, itu wajar karena dia menjanjikan 5 token kepada Eric Kin. Jadi semua orang memadatkan 1 potong masing-masing, sementara Eric Kin bisa langsung mendapatkan 5 potong. Penatua, aku dapat menyingkat urutan biru, dan aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Cheng. Kedua kultivator berterima kasih kepada Eric Kin. Dan aku tidak yakin apakah bisa menyingkat token biru dan juga Master Cheng yang membantu. Felix Wu yang sebelumnya memberikan kumpulan cahaya kepada Eric Kin, akhirnya mendapatkan token juga mengucapkan terima kasih. Hehe, tentu saja ada aku. Sarah Fan juga berkata sambil tersenyum. Tuan Cheng, terima kasih telah memberiku token ungu. Setelah mendengarkan para murid, para tetua menjadi sedikit bersemangat dan sedikit terkejut. Eric Kin telah membantu begitu banyak murid sekte HOIW, tak heran pertemuan token kali ini begitu sukses. Namun, energi Eric Kin dihabiskan untuk itu, jadi apakah dia masih punya waktu untuk menyingkat token? Omong-omong, kali ini, siapa yang memadatkan tanda cahaya aneh? Master Wu mau tidak mau bertanya ketika semua orang telah selesai berbicara. Desir. Master Wu tidak menyangka bahwa setelah dia selesai berbicara, matanya semua beralih ke Eric Kin. Tuan Cheng sangat kuat. Dia telah mengumpulkan token yang sama sekali berbeda. Ini adalah pertama kalinya aku melihat token emas. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang istimewa. Mata Gyoker Fan berkedip dan berkata dengan aneh. Gyoker Fan, tidak peduli token apapun yang dipadatkan Master Cheng, itu tidak ada hubungannya denganmu atau kami. Benda ini miliknya dan tidak ada yang bisa merebutnya. Suga Han mengerutkan kening. Hehe, tentu saja paman keempat Han salah paham, aku hanya iri. Ucap Gyoker Fan sambil tersenyum kering. Tuan Cheng, aku tidak tahu token ini, bisakah kita melihatnya? Seorang tetua berambut putih berkata. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum melihat token emas dan mereka penasaran. Oke, kalau begitu tolong para tetua, bantu aku. Eric Kin berpikir sejenak dan melirik Suga Han. Ketika mereka memadatkan hal ini, banyak kultivator melihatnya, bahkan jika mereka menyembunyikannya, mereka tidak dapat menyembunyikannya. Lagi pula, itu dikumpulkan di sekte HOIW, jadi jika pihak lain ingin menyaksikan wajah aslinya, tidak akan ada masalah. Selain itu, Eric Kin juga ingin melihat apakah dia bisa mengetahui beberapa asal-usul benda ini melalui para tetua ini. Kalau tidak, dia hanya tahu bahwa token ini sedikit berbeda, tetapi tidak tahu fungsi spesifiknya dan itu tidak berbeda dengan token biasa. Tapi di sini, itu jelas tidak pantas. Semuanya, ini bukan tempat yang baik untuk melihat harta karun, ayo kembali ke aula sekte. Suga Han mengerti dan berkata kepada orang banyak. Ya, ada banyak orang di sini, jadi lebih baik aku kembali dan membicarakannya. Darman Han juga mengangguk. Setelah mengatur agar kerumunan bubar, beberapa pejabat senior sekte HOIW dan Eric Kin semuanya datang ke aula sekte. Gyoker Fan sedikit tertekan. Dia awalnya ingin mengetahui perbedaan antara token secara langsung, tetapi sekarang dia hanya bisa menunggu ayahnya kembali. Bersambung.